Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meutia Stefani SPD, peserta pelatihan dasar CPNS Regional Bukit Tinggi 2, Angkatan 19, Kelompok 1, tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mereview salah satu pelatihan yang sangat penting, yaitu nasionalisme, yang disampaikan oleh tutor kami, yaitu Ibu Weni Noverianti SE MSI. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sifat kenasionalan makin menjiwai bangsa Indonesia. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Semangat Kebangsaan KBBI 2016. Nasionalisme Pancasila, rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai sila pertama. 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang Maha Esa. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 3. Kepercayaan adanya nilai-nilai suci dari ajaran agama yang harus ditaati demi kebahagiaan hidup manusia. 4. Nilai ketuhanan sebagai nilai religius meliputi dan menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai sila kedua. 1. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak azazinya. 2. Perlakuan adil terhadap sesama dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya. 3. Manusia beradab dengan cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai dengan nilai-nilai hidup manusiawi. 4. Nimali kemanusiaan diliputi dan dijiwai keutuhan serta meliputi dan menjiwai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai sila ketiga. 1. Persatuan sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia dengan dasar cita-cita hidup bersama. 2. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. 3. Semangat Kebhinneka Tunggal Ikaan suku bangsa memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. 4. Nilai persatuan diliputi dan dijiwai ketuhanan yang kemanusiaan meliputi dan menjiwai kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai sila keempat. 1. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berlandaskan penalaran yang sehat. 2. Manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedaulatan, hak, dan kewajiban yang sama. 3. Masyarakat mufakat dalam kenegaraan oleh wakil-wakil rakyat demi kebersamaan dengan dasar kekeluargaan. 4. Nilai kerakyatan diliputi dan dijiwai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.
Nilai-nilai sila kelima. 1. Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang kehidupan nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. 2. Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material, spiritual, merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai kemajuan dan pembangunan yang selaras dan seimbang. 4. Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Sila pertama, yaitu 1. Menganut agama yang diakui pemerintah. 2. Menjiwai dan mengimplementasikan ajaran agama yang dianut. 3. Saling toleransi dan menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua. 1. Berlaku adil terhadap sesama manusia. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seutuhnya. 3. Menghargai adanya hak asasi manusia. Sila ketiga. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. 2. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat. 1. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. 2. Mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan individu. 3. Musyawarah untuk mufakat. 4. Gotong royong. Sila kelima. 1. Keadilan di dalam setiap sisi kehidupan. 2. Kesejahteraan masyarakat menjadi target utama dalam proses pembangunan. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hubungan nasionalisme dengan aparatur sipil negara atau ASN. 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Sebagai pelayan publik. 3. Sebagai pemersatu bangsa. Berikut adalah alur dari pelaksanaan kebijakan publik. Yang pertama dari perumusan, lalu pelaksanaan, terakhir evaluasi. Berikut adalah pelaksanaan kebijakan publik menurut Pancasila. Sila pertama yaitu tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, melaksanakan kebijaksanaan secara konsisten dan sesuai dengan nilai ketuhanan, melakukan evaluasi kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Sila kedua, merumuskan kebijakan yang adil dan beradab, bersikap adil dan dalam melaksanakan kebijakan, mengkritisi kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keberadaban. Sila ketiga, membuat kebijakan yang mendorong terciptanya persatuan, tidak sebaliknya. Melaksanakan kebijakan secara konsisten agar menghindarkan dari perpecahan. Mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan perpecahan. Sila keempat, memperhatikan atau mementingkan rakyat dalam merumuskan kebijakan, mengutamakan jalur pemufakatan untuk merumuskan kebijakan, mengutamakan permusyawaratan dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan. Sila kelima, merumuskan kebijakan yang akan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, tidak membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, melaksanakan kebijakan secara seimbang antara hak dan kewajiban, menerima masukan terhadap kebijakan yang telah dipilih. Pelayan publik. Pelayanan ditambah publik menghasilkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang isinya meliputi pelayan publik
Dari sila 1, saling menghormati, tidak memaksakan kehendak. Sila 2, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Selalu melakukan perbaikan pelayanan publik. Sila 3, tidak membeda-bedakan pelayanan yang dapat berujung kepada perpecahan. Sila 4, mengutamakan kepentingan masyarakat. Sila 5, berlaku adil dalam memberikan pelayanan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai pemersatu bangsa, sila 1, saling menghormati antar pemeluk agama, saling toleransi antara pemeluk agama. Sila 2, bersikap adil, tidak membeda-bedakan. Sila 3, menjaga dan membentuk persatuan. Sila 4, mengutamakan kepentingan masyarakat. Banyak. Sila 5, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikianlah review nasionalisme saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.